pintarkan kembali yang punya tanah. Dari mana kita dapat berkat dari tanah ini? Tepuk tangan buat Yesus. Kalau dia kenal satu-satunya master teknik sipil di sekolah teknik Jayapura, namanya Yan Ukago, anak suku Mei dari pedalaman Igi. Maaf, saya harus ceritain. Dia master teknik sipil, ITB bergengsi sekali, karena kami membiayai anak ini. Waktu dia buat tesis, saudara, saya tanya, Yan, kamu ambil tema apa? Saya sedang mempersiapkan batu bata yang teringan. Dari bahan apa? Dari bahan abu. Adiknya sekarang jadi baru koas, Silvianus Ukago, kuliah di kedokteran hang tua. Kami pun yang membiayai. Ada seorang anak Dani namanya Lina Yikwa, sekarang ada di Biak. Dia adalah perempuan Dani yang pertama yang bergelar MM, Magister Manajemen, lulusan Surabaya. Waktu dia di wisuda, kami suami nggak bisa datang, dia menangis. Seharusnya bapak ibu datang waktu saya di wisuda, karena sejarah saya perempuan Dani pertama yang punya gelar MM, biaya kami. Saya bisa cerita banyak tentang anak-anaknya. Amos Wenda dari Tolikara, sekarang ambil kuliah S2 di UGM. Dari SMP, SMA, S1 kami biayai anaknya. Dia buka kursus komputer yang pertama di Mulia. Hebat sekali. Ayo saudara, restorasi Papua di segala bidang, katakan amin. Karena ini yang Tuhan rindu. Kita lihat ayat yang berikut. Jadi Yesus nggak datang-datang kalau kita nggak buat restorasi ini. Matius 24 ayat 14. Ini yang menyebabkan Yesus nggak datang-datang. Matius 24 ayat 14. Dari 32 sekolah itu, saudara, 80% sekolah gratis. Anak kami di asrama gratis sampai ANDTK, karena mereka memang dari keluarga tidak mampu. Ketika kami didaulat oleh beberapa sekolah di Nabire, kenapa nggak harus bayar? Ya udah, akhirnya suruh bayar. Kan sebulan cuma 10.000, itu pun dicicil. Ya kami harus terima. Mau bagaimana lagi? Tapi Tuhan berkati luar biasa. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Nah ini loh yang penting. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita ingin supaya Tuhan segera menyudahi kejahatan di dunia ini, betul? Kita rindu supaya segala kejahatan, penderitaan manusia diakhiri di dunia ini. Saudara, kita nggak main-main dengan kesehatan. Dalam fakta dunia, kalau satu orang kena AIDS, itu berarti ada 100 orang yang pasti kena, dan ada 1.000 orang yang sudah terjangkit. Itu teori yang dipakai. Kalau Papua sekian ratus penderita AIDS, kalikan 1.000, lalu hitung jumlah kita di Papua yang 2 juta lebih ini, ngeri sekali. Kalau Yesus tidak segera datang, nggak ada seorang pun bisa mengakhiri atau menyudahi semuanya ini. Dan inilah satu-satunya ayat kapan kesudahan itu datang. Jawabannya, kalau Injil kerajaan itu sudah diberitakan ke seluruh gereja. Kalau tadi Pak Gembala menceritakan sore Ilyas, ada 9 kampung yang nggak pernah ada ibadah. Baik, kami buka sekolah di Do dan di Biri, itu masuk wilayah Memberamo, nggak jauh dari Jayapura. Saudara, 99% seluruh lembah Memberamo belum ada sekolah. Seumur hidup masyarakat di sana nggak pernah tahu sekolah itu apa. Saya sudah keliling hampir semua wilayah Papua.
Tapi saya belum pernah melihat seperti suku Mamberamo. Dari bayi, saudara. Kalau saya lihat ini, saya mencari Tuhan, kapan ini bisa bebas? Belum pernah saya melihat sebuah masyarakat kaskado hampir 100%. Bayi-bayi yang masih menyusui, kaskado kulitnya. Hidup mereka kotor sekali. Makanan utama mereka pisang, saudara. Pagi pisang, siang pisang, malam pisang. Cuma 2 cara mereka masak, kalau nggak dibakar, direbus. Mereka 99% seluruh wilayah Mamberamo belum pernah ketemu seorang dokter pun selama mereka hidup. Nggak jauh dari Jayapura. Kami adalah LSM pertama yang buka sekolah di kampung-kampung itu. Ayo gereja, Injil kita beritakan sampai kemana-mana. Ini tim kami sehari ini sudah keluar dari kemarin. Pesawat rusak, mereka nggak bisa keluar. Pernah 2 minggu mereka nggak ada makanan, karena kami nggak bisa kirim makanan, pesawat tidak ada. Mereka cuma makan pisang. Dan sebagian tim mereka ada di sini malam ini. Kami punya sekolah di Momiwari. Saya beri contoh aja. Momiwari itu cuma 131 kilo dari kota Manokwari. Nggak jauh. Begitu kita keluar kota Manokwari, saudara, ke arah Pravi, sebelum masuk ke Kalimaruni, kita semua lihat lain. Nah, dari Manokwari ke Maruni itu kurang dari 40 km. Tapi begitu kita nyebrang Kalimaruni, lihat desa-desa sampai ke Kalimasabui, kemiskinan dan keterbelakangan. Pertama kali saya masuk sana tahun 98, menjelajah. Kan gak jauh dari Pulau Mansinam, gak sampai 100 km dari Mansinam, pusat Injil. Sudah 150 tahun lebih. Masa Injil gak bisa memerdekakan orang yang cuma sejengkal saja jaraknya? Apa kerja gereja? Coba renungkan. Sampai hari ini belum berubah banyak. Kalau saudara sempatkan diri naik mobil dari Manokwari ke Ransiki, maaf sampai lupa saya. Ransiki itu ibu kota kecamatan di Pecalan. Nggak jauh, saudara, tapi kemiskinannya luar biasa. Berarti Injil belum memerdekakan orang Papua. Pada 150 tahun lebih. Pertanyaannya, maka itu Yesus gak akan datang, gereja kerja apa? Dan Injil kerajaan ini harus diberitakan di seluruh dunia, seluruh dunia, sampai jadi kesaksian buat segala bangsa. Baru tiba kesudahan. Malam ini jangan lewati Natal hanya dengan makan saja. Lewati Natal dengan beban yang baru untuk 2008, saudara. Amin. Anak-anak Tuhan, jangan nambur-nambur uang untuk yang tidak perlu. Bangun Papua supaya kerajaan surga segera nyata di bumi Cendrawasih. Mari kita padukan semua kekuatan kita, daya, tenaga, dana, waktu, pikiran. Duduk bersama-sama, kita bicara mau diapakan ke depan ini bangsa. Kalau gerejanya pintar nyanyi, sembahyang dan khotbah saja, Papua tidak akan dibebaskan dari kebodohan, penyakit dan keterbelakangan ini. Dengar gereja, restorasi tidak terjadi hanya kita pintar nyanyi, pintar khotbah dan pintar sembahyang. Betul tidak? Papua akan direstorasi kalau gereja berbuat langsung. Angkat saudara kita ini dari keterpurukan. Otonomi khusus membuat kita makin sengsara karena korupsi makin besar. Mengerikan otonomi khusus ini. Sebetulnya bukan salah otonominya, salah kita yang menggunakan uang ini. Karena gereja tidak pernah mengkotakkan bagaimana manajemen keuangan keluarga yang baik, sehingga pejabatannya pesta pora dapat uang otonomi, beli mobil yang tidak, enggak mikir pendidikan anak-anak, beli barang yang enggak perlu, pesta kiri kanan, dikit-dikit ke Jakarta, dikit-dikit ke Jakarta. Menyedihkan sekali tanah ini.
Tolong rekan-rekan pendeta, jangan takut pejabat. Kalau salah, katakan salah. Amin. Gereja yang anggotanya banyak pejabat, tolong pendeta masih bertobat. Jangan cuma mau terima uangnya saja.